Assalamualaikum sahabat RSLH TV. Bagaimana kabarnya bagi yang super sibuk hari ini? Nah, ini yang sebenarnya mau kita bahas. Dan gitu saya kan jadi gak enak. Kok bisa ya? Gimana sih caranya? Padahal itu sulit loh, gak semua orang bisa melakukannya. Masa saya gak boleh sih? Boleh dong, boleh ya? Ya. Rani. Yes. Ternyata luar biasa ya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat RSLH TV. Selamat datang kembali di panggung emergensi RSLH TV. Musim penghujan telah tiba. Di masa pancaroba atau peralihan musim seperti saat ini biasanya ditandai kemunculan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kondisi seperti saat ini seringkali ikut memunculkan berbagai macam penyakit, sehingga pancaroba seringkali diidentikan dengan musim penyakit. Baik sahabat RSLH TV, pada podcast kesehatan episode 5 kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang benarkah anggapan jika pancaroba adalah musim penyakit. Sudah hadir bersama kami Dr. Rosih Ataki, spesialis bedah. Selain sebagai dokter spesialis bedah, beliau adalah kepala instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Selama 30 menit ke depan, kita akan kupas lebih dalam tentang tema yang akan kita bahas ini. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Ya. Baik dokter, langsung saja seperti apa yang sudah saya uraikan di awal tadi. Pancaroba adalah sebagai musim penyakit, benarkah kondisinya yang seperti itu dokter? Apakah itu hanya stereotip dari masyarakat saja? Memang musim pancaroba ini kan musim yang peralihan dari musim panas ke musim dingin, musim penghujan, sehingga akan muncul beberapa penyakit yang secara berkala memang penyakit itu akan muncul. Ya, biasanya timbul wabah, yaitu terutama kasus demam berdarah. Ya, itu kemudian juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, yang berhubungan dengan perubahan cuaca tersebut. Selain penyakit yang sudah disampaikan dokter Ataki tadi, apakah ada kasus-kasus yang lain dokter? Kalau kasus yang lain biasanya ya ini muncul batuk, pilek gitu. Nah, itu kan penyakit yang biasanya kan tahunan itu kan. Setiap tahun pasti ada. Dan setiap orang pasti udah mengalami yang namanya batuk, pilek atau mungkin gejala common cold itu. Ya. Baik, apakah pancaroba selalu berdampak buruk dokter? Sebenarnya seburuk apa sih dampak pancaroba untuk kesehatan kita ini? Contoh misalnya demam berdarah. Kasus demam berdarah itu kan bisa menjadi wabah, bisa menjadi KLB kalau memang kasusnya begitu banyak. Ya kan? Tetapi kalau memang itu penyebarannya nggak begitu banyak, ya memang tidak sampai mewabah seperti itu. Ya, karena apa? Karena itu berkaitan dengan faktornya itu nyamuk. Jadi itu nyamuk kan bisa menyebar kemana-mana, sehingga bisa terjadi kasus yang begitu banyak. Berarti untuk jenis penyakit yang banyak terjadi di musim pancaroba ini itu tadi ya dok, ada batuk, pilek, kemudian di saluran pencernaan, terus kemudian juga yang sering kali terjadi juga demam berdarah ya dokter ya. Iya, betul. Kemudian bagaimana mengenali penyakit dan proses terjadinya penyakit tersebut dokter? Kalau yang jelas kalau demam berdarah itu kan ada gejala panas. Ada gejala panas. Tentang tipenya panas itu bisa panasnya itu kalau hanya sore saja atau malam hari. Itu semua tergantung nanti ya.
flu juga panas, tetapi panasnya kan nggak begitu panas tinggi. Tapi kalau demam berdarah panasnya tinggi, dan itu tidak semua orang atau keluarga itu care dengan panas yang demikian, ya, sehingga kadang-kadang itu dianggap panas biasa, itu. Tapi kalau anak-anak itu kan berbeda, gitu. Jadi respon dari anak itu berbeda dengan dewasa, sehingga itu lebih dibutuhkan lagi care dari orang tua, gitu. Jadi kalau nanti kok panas kemudian diberi turun panas nggak sembuh-sembuh dalam 3 hari, secepatnya harus dilakukan dibawa ke rumah sakit. Mohon maaf saya potong ya, Dok. Saya mau tanya, untuk yang penyakit demam berdarah itu sendiri, biasanya itu kurang lebihnya panasnya sampai berapa ya? 3 hari tadi, Dokter, apa? Ya bukan 3 hari. Kita kan kasih, misalnya dikasih penurun panas, itu kan nggak sembuh-sembuh. Nah, mestinya kita harus secepatnya membawa ke rumah sakit. Jangan-jangan itu memang DB kan itu kan. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau DB itu, kalau anak-anak itu misalnya panas, itu kan akan mengurangi nafsu makan, nafsu minum kan itu kan, sehingga kondisinya maka semakin lemah. Kalau nanti di rumah sakit kan ada penanganan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting, Dokter. Bagaimana untuk pencegahannya? Kalau pencegahan pancaroba itu berkaitan dengan imunitas tubuh, ya, dan juga dengan pola hidup. Ya, jadi imunitas tubuh itu bisa disebabkan karena pola makan yang baik, kemudian istirahat yang baik, kemudian yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian lingkungannya harus juga sehat juga. Dalam arti sehat itu kan tidak menimbulkan satu penyakit. Contoh lingkungannya tidak banyak air tergenang, lingkungannya tidak banyak sampah, itu kan kasusnya berkaitan kan gitu. Ya. Terus kemudian apa saja kriteria kondisi yang mengharuskan kita dirujuk ke rumah sakit, Dokter? Kriterianya sebetulnya itu semua kan, kalau memang diobati nggak sembuh-sembuh ya harus secepatnya ke rumah sakit kan gitu. Jadi jangan sampai kriteria per orang itu berbeda. Kalau kriteria orang sampai tele-tele baru dibawa ke rumah sakit, itu kan nanti terlambat. Jadi kalau memang diobati dengan penanganan sementara kok tidak berhasil, harusnya secepatnya dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai nanti terlambat penanganan. Terus kemudian ini, Dokter, bagaimana kondisi IGD di RSUD Dr. Lukmono Hadi sekarang ini? IGD Dr. Lukmono Hadi sejak adanya musim pancaroba ini angka kunjungannya meningkat kan itu. Bisa dikatakan sehari rata-rata kunjungan itu sekitar 30 sampai 50 pasien di IGD loh ya, pasien baru bukan pasien lama. Itu per hari. Iya, betul. Jadi sangat meningkat sekali. Ya. Terlepas dari kasus COVID ya. Kalau COVID, kalau memang kemarin kan memang itu lain kan gitu. Tapi setelah pasca COVID ini, mulai bulan November ini kasusnya sangat meningkat sekali. Ya. Kemudian untuk persiapan rumah sakit sendiri bagaimana, Dokter, untuk menghadapi di musim pancaroba seperti saat ini? Pada prinsipnya rumah sakit itu siap sewaktu-waktu dan siap selalu. Begitu pasien masuk ke IGD, kita tangani dan kita selalu siap 24 jam untuk menangani itu tersebut. Dari total semua pasien yang masuk di IGD, Dokter, apakah ada pasien dengan keluhan penyakit yang identik dengan musim pancaroba saat ini, Dok? Ya memang IDP itu kan berkaitan dengan pancaroba. Nah itu. Kemudian kasus yang banyak itu DB, kemudian juga berhubungan dengan panas, panas yang belum jelas apakah itu DB apa tidak, panas, mual, muntah,
Itu. Kemudian 3 itu biasanya dengan berkaitan dengan saluran pencernaan. Gitu. Ya. Kalau di IGD itu bagaimana sih dok penanganan pasien tersebut? Pasien yang mana? Hanya untuk pasien yang semua pasien dokter, kan gitu ya. Nah, pada prinsipnya IGD itu merupakan pintu pertama penanganan pasien. Ya, begitu datang di IGD dilakukan assessment, ya, kemudian assessment dilakukan penanganan, baik itu lakukan tindakan atau penanganan pengobatan. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Setelah diagnosa ditegakkan, pasien baru dipindah ke ruangan. Atau kalau memang itu nanti pasien butuh penanganan, segera harus dilakukan tindakan. Ya tindakan. Tuh, jadi sebetulnya alurnya sudah jelas. Ya, baik dokter. Ini juga pertanyaan yang sangat penting ya dok. Di luaran sana kan banyak nih stigma lambannya pelayanan yang ada di rumah sakit. Bagaimana tanggapan dokter mengenai itu? Karena kan masyarakat awam kan tidak tahu ya mengenai proses atau prosedurnya tindakan yang dilakukan itu seperti apa, kan masyarakat tidak tahu. Betul. Bagaimana tanggapan dokter? Nah, ini persepsi masyarakat yang memang harus kita berikan suatu informasi ya. Jadi di IGD itu sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu sudah ada. Jadi tidak ada pasien itu lamban ditangani, pasien ditelantarkan, tidak secepatnya dilakukan tindakan, itu tidak ada. Karena begitu pasien datang, tiba dengan mobil atau apapun, ya kan, langsung diterima oleh petugas penerima ada di depan. Di depan itu ada security, ada portir. Nah, kemudian juga begitu masuk, begitu diterima, langsung tiba masuk ke ruang triase. Ruang triase langsung diperiksa oleh dokter, oleh dokter jaga. Nah, dalam pemeriksaan itu di anamnesa atau dilakukan pemeriksaan fisik, 5 menit muncul assessment, dugaan sementara. Nah, setelah muncul dugaan sementara itu, dokter mengambil suatu keputusan, ini masuk ke ruang apa, ruang bedah atau tidak bedah, ini emergensi, kedaruratan, mengancam nyawa, atau tidak, atau juga masuk ke ruang resusitasi atau pemberian cairan. Itu sudah dipilah dari situ. Nah, kemudian pasien masuk ke ruangan yang sudah dibutuhkan itu. Nah, di situ langsung diambil sampelnya, dia pasang infus, diambil sampelnya, dilakukan monitor, ya kan, dipasang alat monitor, pasti itu vital sign-nya. Kemudian kalau sesek dikasih O2, kalau perlu tindakan penguapan atau nebulizer langsung diberikan nebulizer, kan gitu, ya. Terapi cairan nggak bisa kencing, dipasang selang kencing, kan gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan tindakan. Jadi jangan salah persepsi, kalau yang namanya ditangani itu begitu datang diinfus dipindah ruangan, itu malah justru nggak benar. Karena penegakan diagnosanya belum. Nah, itu kan baru dugaan. Ya, itu kan ada proses menunggunya ya, Dok. Itu kan baru dugaan, dugaan diagnosa, itu kan. Nah, itu proses kemudian penegakan diagnosa sambil dilakukan tindakan, menunggu proses diagnosa itu pemeriksaan laboratorium, ya kan, ronsen juga. Setelah itu komplit, baru nanti kita bisa menegakkan diagnosa. Memang ada jeda waktu, tapi jeda waktu itu tetap dilakukan tindakan. Nah, gitu, tetap dilakukan tindakan. Tindakan itu pasti ada persetujuan dari keluarga, kan itu dimintai tanda tangan. Nah, keluarga sebenarnya sudah dikasih tahu. Ini sementara menunggu di sini dulu sambil menunggu pemeriksaan lengkap, kemudian dilakukan diagnosa, baru nanti dilakukan pemindahan ruangan bila memang harus dilakukan pemindahan ruangan. Ruangan pun kan macam-macam. Mungkin harus ke ruang biasa, ke ruang emergensi, ke ruang operasi,
ICU, kan gitu kan, HCU. Kalau anak-anak bisa ke PICU, NICU, nah ini kan butuh proses, butuh waktu. Gitu. Oke dokter, berarti untuk penanganannya sendiri yang ada di IGD itu SOP-nya sudah step by step sudah ya dokter, jelas, memang seperti itu memang ya. Memang betul seperti itu. Oke. Dan memang tidak ada istilah pasien untuk ditelantarkan gitu. Tidak ada ditelantarkan. Apalagi pasien-pasien yang diantar keluarganya. Pasien yang tidak punya keluarga saja kita tangani sesuai dengan haknya sebagai seorang manusia dan seorang pasien. Gitu. Jadi tetap kita, contoh Mr. X, ya, Mr. X, ya, mengalami kecelakaan, tidak ada keluarga, atau mungkin gelandangan, itu tetap kita tangani sesuai dengan prosedur, ya. Karena apa? Yang kita tolong adalah manusia, ya. Kita tidak beda-bedakan ini, tidak bedakan. Yang penting tugas kita adalah melayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang ada. Pertanyaan yang sangat penting ya dok, mengenai persepsi masyarakat tentang pasien BPJS dengan pasien yang membayar sendiri atau pribadi. Ini kebanyakan kan persepsinya bahwa yang memakai BPJS dan membayar sendiri itu tindakannya beda, penanganannya beda, dan obatnya juga beda. Apakah seperti itu dokter? Iya. Jadi itu salah persepsi yang salah, anggapan yang salah. Karena kita di IGD tidak membeda-bedakan. Pasien itu bayar atau tidak, itu nanti gampang. Yang penting ditangani dulu. Iya. Ya, yang penting prosedur medis kita jalankan dulu, kita tangani dulu, ya kan? Karena di RSU Muhammad Hadi kan tidak ada uang jaminan. Oh, seperti itu dokter. Nggak ada uang jaminan. Kalau nggak bawa uang nggak dilayani, kan itu nggak ada, nggak bisa. Kita nggak seperti itu, ya. Termasuk pasien yang tidak membawa BPJS pun, kalau nanti bisa bawa KTP menunjukkan NIK-nya, kemudian kita cek bisa ya kita layani dengan baik. Gitu. Ya. Jadi yang tidak bawa BPJS pun kita layani dengan baik juga. Gitu. Jadi itu anggapan yang masih keliru. Kalau nanti BPJS terus tidak dilayani, itu tidak dilayani dengan cepat, itu juga salah. Jadi kita pelayanan ini tidak membeda-bedakan BPJS non BPJS, bayar nggak bayar, ya. Wong yang gelandangan saja kita layani, apalagi yang tidak kan itu. Iya, termasuk obat pun kan sebenarnya sama ya sama, dok. Karena kan sama. Seringkali ada omongan seperti ini, semisalkan ya dok, seperti ini, Mbak saya tuh kalau pakai BPJS dikasih obat, saya tuh nggak sembuh-sembuh. Kalau semisalkan saya bayar sendiri itu memang obatnya tuh lebih bagus gitu dok, dikatakan seperti itu. Tapi apakah memang seperti itu dokter? Sebetulnya tidak mbak itu. Bukan ya? Bukan seperti itu, ya kan? Karena proses penyembuhan penyakit itu di samping obat juga satu nutrisi gizi, kedua juga mindset yang bersangkutan juga, kan itu juga penting juga. Kalau sudah ragu-ragu ya sudah, namanya kan juga nggak percaya kan gitu. Dan juga perlu proses penyembuhan penyakit, perlu proses, tidak bisa instan dalam waktu kalau minum obat langsung sembuh, tidak bisa. Semua harus berproses. Oke. Terus kemudian untuk administrasi yang ada di IGD dokter, prosesnya bagaimana? Apakah mudah atau tidak? Administrasinya sangat mudah. Sangat mudah ya dok. Administrasinya sangat mudah dan kita bantu. Yang buta huruf, orang mohon maaf yang sepuh-sepuh saja itu kita bantu sampai lancar urusannya, ya kita antar, ya itu enggak jadi masalah. Administrasi itu enggak jadi masalah. Jadi tidak terus langsung ini BPJS-nya kartunya harus dibawa, itu kan tidak. Namanya emergency, kedaruratan, kan belum tentu bisa bawa kartu kan gitu kan. Tapi masuk dulu, kita tangani dulu. Ya, kalau emergency kan memang dimanapun bisa kita tangani dan harus ditangani segera. Jadi kartunya bisa nyusul. Gitu. Kadang sampai IGD pun juga nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Yang penting ditangani dulu seperti itu ya. Iya, terus kemudian ini dok, satu pertanyaan lagi. Bagi masyarakat yang memang memiliki kendala tidak ada transportasi di rumah,
Ini bagaimana Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi ada nggak fasilitas untuk penjemputan pasien? Kalau memang ada itu caranya seperti apa, Dok? Ya, bagaimana caranya? Yang jelas begini, ini era digitalisasi, era komunikasi begitu mudah. Silahkan menghubungi kami di IGD 444001 ya, atau 44002 langsung ke IGD minta untuk dilakukan penjemputan dengan menyebutkan alamat yang jelas, jangan alamatnya nggak jelas, alamat palsu kan gitu kan. Nah itu kita bisa jemput dan itu nggak bayar loh. Oh iya dokter. Itu nggak bayar itu. Ya. Terus langsung bayar dulu, baru diangkut enggak bayar sama sekali, langsung bisa dibawa. Itu fasilitas dari rumah sakit. Ya. Berarti langsung saja telepon di IGD ya dokter, ya, otomatis. Atau telepon informasi enggak masalah. Oh iya, nanti langsung disambungkan ke IGD seperti betul, itu ya. Ya. Sambil menyebutkan keluhannya apa, kan gitu kan. Kalau misalnya sesek, kita kan harus siap sedia. Oh iya. Ya kan, oksigen harus kita siapkan dulu kan gitu. Samping itu kan kita juga nanti yang di IGD juga menyiapkan. Oh ya ini ada, nanti kita menyebut pasien sesek, misalnya kasusnya ini, kasus jantung atau gimana, kita kan harus menyiapkan dulu juga. Gitu. Untuk dipersiapkan. Biar begitu datang itu langsung ditangani dengan baik. Gitu. Oke, ini menarik sekali dokter pembahasannya. Oke, sebelum saya akhiri perbincangan ini, mungkin ada pesan dari Dokter Rosih Ataki kepada masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di Kabupaten Kudus ini. Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi merupakan rumah sakit yang pelayanannya sudah sangat baik sekali, dengan peralatan yang baik, dengan yang cukup, sudah cukup modern, dan juga dengan SDM yang baik juga. Kemudian juga jangan takut untuk berobat dan datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi. Dijamin pelayanannya memuaskan. Gitu. Oke. Terima kasih telah menyaksikan Pulse pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan berbagi. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Sehat semua sahabat RSLH TV, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast kesehatan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.